Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sekalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi fikih dengan judul minuman halal. Jadi minuman-minuman yang ada di dunia ini ada yang bersifat halal, ada yang bersifat haram. Kalau minuman yang bersifat halal itu minuman-minuman yang diperbolehkan untuk diminum atau dikonsumsi. Sedangkan minuman-minuman haram itu minuman yang tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh diminum. Karena minuman yang haram selain dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi, ternyata minuman yang haram mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Anak-anakku sekalian yang super hebat, apa sih pengertian minuman halal tersebut? Minuman halal adalah minuman yang suci, juga bersih, tidak beracun, tidak merusak tubuh, dan tidak mengandung khamr atau zat yang memabukkan. Jadi minuman halal itu selain minuman yang harus suci, zatnya juga bersih, tidak berbahaya bagi tubuh atau tidak merusak tubuh. Karena jika minuman tersebut bersifat merusak tubuh, otomatis tubuh akan mengalami sakit. Dan juga tidak mengandung khamr atau sesuatu yang memabukkan. Karena sesuatu yang memabukkan itu bisa merusak otak, pikiran manusia. Jadi minuman halal ini minuman yang sangat berguna bagi tubuh untuk membentuk zat-zat yang ada di dalam tubuh agar tubuh menjadi kuat, sehat, dan tidak gampang sakit. Sedangkan jika orang sering mengkonsumsi minuman-minuman yang haram, maka tubuhnya akan gampang terserang penyakit. Nah, anak-anakku sekalian yang super hebat, di dalam dunia ini ada banyak macam-macam jenis minuman yang dihalalkan oleh Allah. Jadi pembagiannya sangat banyak sekali. Contoh minuman-minuman yang ada di sekitar kita yang halal itu sangat banyak sekali. Yang pertama, minuman halal, minuman yang asal airnya alami. Yakni contohnya air sumur, air sungai yang mengalir, air hujan, juga air buah kelapa muda. Itu adalah minuman yang zatnya itu atau airnya itu alami dari alam, tanpa buatan manusia, langsung ciptaan Allah yang disediakan oleh Allah di dunia ini. Kemudian minuman yang airnya bercampur dengan benda lain, tetapi campuran tersebut suci dan juga tidak haram. Contohnya kopi, susu, dan teh. Pada campuran minuman kopi misalnya, air kopi terdiri dari air, kemudian bubuk kopi dan gula. Kemudian diaduk jadi satu, jadilah minuman kopi. Jadi airnya suci, bersih. Bubuk kopinya juga suci dan bersih, gulanya juga suci dan bersih. Maka air meskipun bercampur dengan benda lain, air ini halal untuk dikonsumsi. Tetapi jika air dicampur dengan benda yang najis atau yang kotor, maka minuman tersebut menjadi minuman yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian berikutnya, yakni minuman dari air yang tidak memabukkan walaupun awalnya memabukkan. Contohnya seperti cuka. Cuka itu dibuat dari arak yang dirubah atau arak yang dibiarkan, maka zatnya berubah menjadi cuka. Ini halal untuk dikonsumsi. Biasanya cuka ini digunakan untuk campuran makanan atau minuman. Meskipun awalnya berasal dari zat yang haram, tetapi berubah menjadi zat yang halal. Akhirnya air
yang berasal dari zat yang awalnya memabukkan ini berubah menjadi cuka, ini halal untuk dikonsumsi. Berikutnya, air atau cairan yang berasal dari bukan benda najis atau terkena najis. Jadi segala air, minuman, ini zatnya bukan dari benda najis atau terkena benda najis, ini halal untuk dikonsumsi. Misalnya minuman kemasan, asalkan minuman kemasan tersebut tidak bercampur dengan benda najis atau tidak terkena najis, maka halal untuk dikonsumsi. Tetapi jika minuman atau air atau cairan tersebut meskipun di dalam kemasan, kemudian kemasannya bocor, seumpamanya, kemudian terkena benda najis, terkena kotoran, maka minuman atau air atau cairan tersebut haram untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara yang halal. Anak-anak sekalian yang super hebat, meskipun nanti ketika seorang mendapatkan air yang suci, tetapi cara yang digunakannya untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, maka air atau cairan tersebut menjadi haram. Contohnya, ketika ada si A ini mencuri air tetangganya atau mencuri minuman tetangganya, maka air tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Bagaimana agar tidak menjadi halal? Maka kita harus meminta izin dulu untuk meminta air atau minuman tersebut dari tetangga. Maka tidak akan menjadi haram untuk dikonsumsi. Tetapi ketika kita mencuri air atau cairan atau minuman dari orang lain tanpa meminta izin atau meminta terlebih dahulu, maka hal tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Anak-anak sekalian yang super hebat, setelah kalian memahami berbagai jenis minuman-minuman yang dihalalkan dan juga yang diharamkan, kalian harus mampu menjaga diri agar terhindar dari minuman-minuman yang diharamkan, dan juga kalian harus memotivasi diri agar senantiasa makan makanan yang sehat, makan makanan yang halal, makan makanan yang baik agar tubuh kalian menjadi sehat, kuat, cerdas, dan menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anakku sekalian yang super hebat, adapun yang terakhir, yakni tentang adab atau tata krama dalam hal makan dan minum, atau dalam hal makanan dan minuman. Anak sekalian yang super hebat, di dalam kita mengkonsumsi berbagai jenis makanan dan minuman, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan dijadikan sebagai adab atau tata krama kita. Yang pertama, berdoa sebelum makan dan minum. Sebelum kalian mengkonsumsi makan dan minum, kalian berdoa. Ayo sekarang, ingat nggak doa makan dan minum? Doanya bagaimana, anak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki atau makanan atau minuman yang barokah. Kemudian kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari makanan, minuman yang haram, dan agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dijauhkan dari neraka. Kemudian yang kedua, anak, makan dan minum waktu lapar dan berhenti sebelum perut kenyang. Ini yang sangat sulit kita lakukan, anak. Kadang kita makan waktu lapar tapi tidak bisa berhenti waktu kenyang. Jadi tetap makan saja meskipun perut sudah kenyang. Tetapi kita sekarang mulai belajar untuk makan, minum secukupnya,
tetapi zat-zat yang terkandung dalam makanan tersebut, zat-zat yang bergizi, zat-zat yang segar, zat-zat yang baik bagi tubuh kita. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, makanan dan minuman harus bersih, sehat, mengandung gizi, dan halal. Dalam bahasa agama disebutkan sebagai bahasa makanan yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah itu maksudnya adalah makan makanan yang tidak haram, tetapi makanan tersebut mengandung gizi yang baik. Dan yang terakhir adalah di dalam mencari makanan dan minuman juga harus halal. Dihindari mencari makanan dan minuman dari hal-hal yang diharamkan. Kenapa demikian? Karena makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu selain membentuk jasad kita, juga membentuk karakter pola pikir diri kita. Kalau anak-anak sering makan makanan yang halal, maka tubuhnya menjadi sehat, kuat, pikirannya menjadi cerdas, hatinya menjadi soleh. Tetapi kalau sering makan dan minum dengan cara yang haram atau dengan cara yang tidak halal, maka tubuhnya menjadi jelek meskipun kelihatan elok, ganteng atau cantik, tetapi pikirannya menjadi rusak, jelek, hatinya tidak menjadi soleh, solihah, sering marah, pikirannya sering stres, sering males, sukanya ngambek sama teman, sukanya sering bertengkar. Nah, itu salah satu diakibatkan oleh makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak halal, alias makanan yang diharamkan. Jadi harus diingat, anak-anak, makan dan minum mencarinya harus halal, juga yang kita makan dan minum itu juga harus halal, agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang jelek dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh, solihah berkat makan makanan yang halal. Baik anak-anak sekalian yang super hebat, demikianlah materi tentang minuman halal, juga berhubungan dengan makanan yang halal. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Baik anak-anak sekalian yang super hebat, sekian dulu pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.